وانشق البحار. Bismillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liman lahu haqqun alaina wa lil muslimin wal muslimat. Allahumma hdina lima ikhtulifa fihi minal haqqi bi'idnik innaka tahdi man tasha' ila siratal mustaqim. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan untuk masalah pertanyaan, terkadang kita tidak sempat buka grup Telegram. Kalian semua bisa bertanya, silahkan, nanti ada admin yang akan mengumpulkan pertanyaan tersebut, atau pertanyaan caranya dikumpulkan di list, misalkan list pertanyaan 1, ya, tulis pertanyaan Anda, ya, kemudian ada yang mau bertanya lagi, ditulis, lanjutkan di list itu, ya, jadi isi, lanjutkan list tersebut, copy paste, kemudian lanjutkan, jadi kita tahu ada pertanyaan berapa, nanti kita akan buatkan video atau kita akan rekamkan biar kita sekali jawab, ya, agar menjadikan waktu kami lebih efisien, ya, lebih ini, karena kita juga punya banyak kesibukan di pondok, ya. Dan insya Allah kita juga akan ada kelas lain, mau kita buka kelas yang untuk fikih seputar Ramadan, begitu juga fikih untuk masalah muamalah, ya, kita akan buat, ya, ada yang kelas pemula, yang kelas lanjutan, ya, tetapi itu nanti kita akan buat lebih rapi dibandingkan sekarang, ya. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimallahu taala, faslun fi arkani as-salah 18 ruknan. Ini sekarang masuk pembahasan masalah rukun-rukun salat. Yang pertama di sini disebutkan ada 18. Ya, ada yang menyebutkan 13, ada yang menyebutkan 14, ada yang 17, ada yang 18. Ya, mu'alif di sini yang paling banyak 18. Dan 18 ini dia bedanya dengan yang lain, disebutkan tumakninah di setiap rukun yang ada dipisahkan jadi terpisah, jadi banyak dia. Kemudian ditambahkan satu, yaitu di pembahasan rukun terakhir, ya, masalah meniatkan khuruj, keluar dari sholat, itu pendapat yang dia lemah, nanti akan disebutkan oleh mu'alif. Yang pertama adalah an-niyah, yaitu niat. Niat di sini adalah qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi, yaitu kita memaksudkan melakukan sesuatu, ya. Kapan maksud ini? Ketika kita melakukan hal tersebut. Ketika kita melakukan hal tersebut. Maksudnya adalah ketika kita melakukan awal kali setiap ibadah, maka disitulah niat. Ya, itu namanya niat. Kalau sebelumnya maka bukan niat namanya. Ya, dia ada al-ham, ada al-azm, ya, ada al-qasd, ada niyah. Jadi an-niyah itu ketika meniatkan, ketika kita menunjukkan sesuatu dengan tujuan di hati kita, kemudian kita melakukannya berbarengan dengan melakukannya itu, maka itu namanya an-niyah, ya. Maka itu namanya an-niyah. Tempatnya di hati, ya, tempatnya di hati, ini tidak ada khilaf, ya. Bahkan kalau ada orang yang dia melafatkan, dia mengatakan saya niat salat asar, ya, salat asar, dia apa? Salatnya memang salat asar, tetapi di dalam hatinya salat zuhur, ya, maka apa? Maka tidak dianggap, tidak sah salatnya. Karena apa? Yang jadi patokan adalah hati, bukan yang di lisan, ya. Ada yang mengatakan apa? Harus dilafatkan, ya, maka ini tidak, itu tidak benar, yaitu dalam mazhab Syafi'i pun tidak seperti itu. Tetapi memang kalau kita melihat pendapat Syafi'iyah, apakah kita itu disyariatkan atau kita diistihbabkan untuk melafatkannya, ya, maka dalam mazhab Syafi'i, dari semua mazhab Syafi'iyah, ulama-ulamanya mengatakan bahwasanya itu termasuk perkara yang mustahab. Dan ini apa? Ini bukan hanya mazhab Syafi'i, ya. Kalau kita melihat pendapat para ulama, jadi kita harus pahami
Mengkaji fikih itu tidak bisa saya maunya yang seperti ini, saya maunya seperti itu, tidak bisa, ya. Atau kita mengatakan bahwasanya saya harus ada ayatnya, harus ada hadisnya, ya. Tidak bisa. Kenapa? Karena hampir 50% pembahasan fikih tidak ada hadis, tidak ada ayatnya, ya. Yang ada apa namanya, metode istidlal, metode istinbat dari para ulama fikih, ulama ahli usul, ya. Dan itu orang yang tidak belajar ilmu alat tidak akan paham. Dijelaskan sampai kita muntah-muntah pun tidak akan paham dia, karena tidak belajar dia. Sama dengan dokter menjelaskan bahwasanya ini sakitnya di kepala, kemudian disuntik di mana? Disuntik bagian, mohon maaf, bagian duburnya. Lah kok dok, saya pusingnya di kepala, kok disuntik bagian bawah? Ya disuntiknya di kepala juga. Maka apa? Sepintar apapun dokternya menjelaskan, kalau dia tidak belajar, orang ini, pasien ini tidak akan nyambung dia, ya. Karena apa? Berbicara dengan orang yang akalnya tidak sampai, maka itu menghabiskan waktu, ya. Sedangkan para ulama mengatakan haditsun nas bima yaqilun, ya, itu ucapan para salaf kita dari kalangan para sahabat, ya. Bicara dengan orang-orang itu dengan sesuatu yang masuk di akal dia, yang bisa dia pahami, yang bisa dia nalar, ya. Karena kalau tidak, dia akan frontal, dia akan mengingkari sesuatu yang dia tidak pahami. Dahulu dikatakan dalam perkataan hikmah Arab mengatakan bahwasanya man jahila syai'an adahu, barang siapa yang dia itu jahil terhadap sesuatu, dia tidak punya ilmunya, maka dia akan mengingkarinya, dia akan memusuhinya, ya, dia akan mengingkarinya, dia akan memusuhinya. Ya, kenapa ada orang dia menolak Islam, dia mengatakan Islam itu agama teroris, agama bengis dan seterusnya, ya. Yang mencuri sendal di hari Jumat pun Islam juga, ya. Yang mencuri helm Islam juga katanya. Maka apa? Maka kita katakan karena dia jahil, dia tidak paham, ya, itu adalah oknum, bukan Islam. Ya, Islam tidak memerintahkan itu, bahkan membencinya, bahkan mengingkarinya. Ya, jadi sampai pun Islam yang kebenarannya mutlak, pasti kalau dia tidak tahu, dia tidak paham, dia akan mengingkari. Apalagi pembahasan apa? Istidlal, metode argumentasi, metode memahami dalil, ya. Orang awam umumnya tidak paham itu. Ini adalah kajiannya para penuntut ilmu. Maka kita di sini mengajarkan kepada para pendengar semua, ya, yang mengaku menuntut ilmu, kita belajar untuk ilmiah, Jadi apa? Jadi belajar ilmiah itu bagaimana? Patokannya ilmiah itu adalah dia menyampaikan apa yang dijelaskan para ulama. Para ulama itu setiap madhab memiliki metode, ya, memiliki metode. Metodenya kita ketahui, alhamdulillah. Tidak kita ketahui, jangan kita ingkari. Kenapa? Karena apa? Karena jahilnya kita itu tidak mengubah hukum, tidak mengubah ilmunya para ulama, ya, tidak menggugurkan apa? Tidak menurunkan kadarnya para ulama yang mereka berbicara di atas ilmu. Jahilnya kita tidak membuat apa? Hukum berubah. Saya tidak tahu dalilnya dalam masalah melafatkan niat mereka itu apa dalilnya. Saya tidak tahu. Berarti hukumnya apakah berubah? Jadi seperti yang kita inginkan atau tidak? Tidak berubah sama sekali. Ya, tidak berubah sama sekali. Oleh karena apa? Ini dalam mazhab Syafi'i. Ya. Masalah orang dia mau mengamalkan atau tidak itu apa? Itu nanti masalah lain, ya. Silahkan yang mau beramal dengan ini, mau beramal dengan itu, selagi itu pendapatnya para ulama, maka kita harus hormati itu, karena mereka tidak mungkin sengaja untuk menyembunyikan hukum atau sengaja berbicara tanpa dasar yang jelas. Maka itu mustahil para ulama melakukan itu, dan itu sudah dijelaskan panjang lebar oleh para ulama di banyak kitab mereka. Ya, kita apa? Kita jelaskan seperti ini. Kita jelaskan mazhab Syafi'i seperti ini, ya, seperti ini. Agar kita paham bahwasanya ini ternyata mazhab Syafi'i seperti ini. Ternyata dalam mazhab Syafi'i tidak ada seperti itu, dan seterusnya. Ya. Disunahkan kita itu at-talaffuz, melafatkan. Talaffuz di sini adalah maksudnya bukan jahar, ya. Menjaharkan itu kita melafatkan dengan suara yang didengar oleh orang terdekat kita, orang sekeliling kita, ya, kiri kanan kita mendengar, itu jahar namanya, ya, kita keraskan, ya. Kalau at-talaffuz itu sekedar dia lafaz, ya, sekedar dia melafatkan, ya, meskipun apa yang mendengar hanya dia saja, maka itu sudah apa? Sudah
Itu bagi apa? Bagi orang yang dia memang kesulitan ya menghadirkan hati, ya untuk menghadirkan niat dalam hatinya, ya. Kalau misalkan dia mudah, ya misalkan kalau ditanya kami pribadi apakah pernah melafadzkan niat dalam sholat, kita alhamdulillah tidak butuh itu, tidak pernah melakukan itu, tidak pernah merasa ragu dengan niat kita, karena kita tidak butuh, ya. Kita alhamdulillah tidak ada was-was dan semisalnya. Tapi kalau orang yang dia memiliki kesulitan untuk menghadirkan niat, ya, atau dia itu misalkan terbiasa dengan penyakit was-was, maka dia disyariatkan untuk melafadzkannya. Dan kita katakan tadi bahwasanya ini bukan hanya mazhab Syafi'i, ini juga mazhabnya Imam Ahmad, ya. Mazhab Imam Ahmad, ya. Dan ini juga mazhabnya Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Abu Hanifah. Bahkan mazhab Imam Malik, ya, mazhab Imam Malik itu kalau dia dalam kondisi was-was dia sunahkan. Kalau dia dalam kondisi tidak was-was maka makruh. Itu seingat kami dalam mazhab Malik. Ya, jadi para ulama itu kenapa kebanyakan mereka mengatakan ini disunahkan? Kenapa? Karena tadi mereka melihat kepada ini itu bagian dari ibadah atau bukan. Ya, ini bagian dari ibadah atau hanya wasilah. Seperti kita misalkan merapatkan shaf menggunakan semacam garis, ya, semacam garis yang ada di masjid-masjid, ya. Atau kita misalkan menggunakan pengingat waktu sholat, ya, dan semisalnya, itu dia bagian dari ibadah atau dia hanya sekedar pendukung ibadah, ya. Maka dari sini mereka melihat bahwasanya ini bukan bagian dari ibadah itu, ya. Ini bukan bagian dari ibadah yang dia kalau tidak ada tidak sah ibadahnya, bukan. Ini hanya pendukung, ya, yang sifatnya apa? Orang-orang yang kalau dia tidak menghadirkan di hatinya niat, maka dia dibantu dengan lisannya. Karena kalau tidak, maka dia bisa tidak sah salatnya, ya. Bisa tidak sah salatnya. Terkadang orang dia hadir, ya, dia Allahu Akbar, dia niat salat tetapi dia tidak menghadirkan ta'yin. Dalam mazhab Syafi'i, dalam masalah niat, dia harus meniatkan 3. Yang pertama, qasdus shalah, dia memang mau salat. Ada menghadirkan hatinya dia mau salat, ya. Dia bukan misalkan mau sekedar latihan, ya, atau sekedar misalkan belajar mau sholat, tetapi dia hadirkan dia mau sholat. Yang kedua adalah at-ta'yin, mentakyin dia. Misalkan ini sholat sholat fardu atau sunnah. Ini kalau sholat fardu asar atau zuhur atau isya atau maghrib atau subuh, ya. Maka itu harus ada, ya. Maka itu harus ada ta'yin. Jadi dalam masalah sunnah atau wajib, ya, kalau sudah wajib maka ini salat fardu atau salat fardunya maka salat fardu banyak, ya. Jadi ini 3 hal yang dia harus ada, ya. Kemudian dia juga harus hadirkan dalam masalah dalam masalah kalau dia menjadi makmum. Kalau dia menjadi makmum, dia harus niatkan menjadi makmum atau jamaah atau salat jadi makmum atau salat iqtida mengikuti imam, ya, harus dihadirkan itu. Maka ada orang yang dia datang salat, dia dalam kondisi langsung Allahu Akbar, dia tidak ada hadir hatinya salat apa ini, dia pokoknya salat, ya. Maka orang seperti ini tidak sah salatnya. Karena disyaratkan harus mentakyin, menjelaskan dalam hatinya itu menghadirkan salat apa. Ini salat banyak, ya. Innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung niatnya. Maksudnya tergantung niatnya. Kalau dia niatkan tidak sesuai dengan apa yang dia kerjakan, maka tidak sah. Ya, maka tidak sah. Ya, maka tidak sah. Maka dia harus mentakyin. Maka untuk menjaga agar tidak batal salat orang ini, agar dia tidak hanya sekedar beramal sia-sia, maka para ulama mengatakan masalah pembahasan
melafatkan niat ini, ya. Dan ini bukan khilaf yang dia ini khilafnya antara orang-orang yang tidak berilmu, atau ini khilaf di kalangan para apa? Di kalangan para salaf sudah terjadi khilaf. Ya, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ya, yang itu beliau juga di antara yang menyebutkan ada khilaf dalam masalah ini, ya. Jadi bukan kita mau menguatkan yang ini atau yang itu sifatnya apa? Nisbi, ya. Itu relatif. Versi siapa dulu? Versi ulama Abu Hanifah beda dengan versi Imam Malik. Versi Imam Ahmad beda dengan versi Imam Syafi'i. Versi ulama A beda dan ulama B. Ustadz A beda dan Ustadz B. Maka ini harus dipahami untuk para penuntut ilmu. Kita ketika menjelaskan fikih, maka semua masalahnya kembalikan kepada ulama fikih. Ya. Kalau ulama fikih itu tabaqat, bertingkat-tingkat dia. Kalau kita bisa kembalikan kepada ulama mazhab arba'ah, yang itu mereka zaman ijtihad, yang mereka sudah menggali fikih dari zaman sahabat, tabi'in, kemudian lanjut ke mereka, maka dikembalikan kepada mereka. Kalau pembahasan tersebut sudah dikaji mereka, berarti sudah tuntas pembahasannya, sudah dikaji mereka. Mereka sepakat, maka kita tidak boleh khilaf. Kalau mereka khilaf, maka kita tidak boleh keluar dari khilaf mereka. Ya, mereka ada 2 pendapat, kita tidak boleh menghadirkan pendapat ketiga. Mereka 3 pendapat, tidak boleh kita hadirkan pendapat yang keempat, yang keluar dari pendapat mereka semuanya. Maka itu aturan main yang digariskan para ulama. Kalau tidak dibahas mereka, maka di zaman setelahnya dibahas tidak dibahas, maka di zaman setelahnya dan seterusnya. Ya, maka kalau kita memegang metode atau manhaji yang rambu-rambu dalam beragama seperti ini, kita akan tenang, mudah gitu ya. Ya, kita akan sangat mudah untuk menerima, itu ada pendapat. Pendapat siapa itu? Pendapatnya Imam Al-Auza'i, pendapatnya Imam Abu Hanifah. Ya sudah, pendapat Imam Abu Hanifah, biar bagaimanapun pendapat tersebut akan ada sampai hari kiamat. Ya, kenapa? Karena kaidahnya al-qaulu la yamutu bimauti qailih, yaitu pendapat, ucapan, ya, ijtihad, ya, hasil pemikiran seorang mujtahid tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah bisa terbatalkan dengan meninggalnya dia. Ya, kalau dia sudah meninggal, berarti ucapan pendapat itu masih akan terus ada sampai hari kiamat. Ya, maka ini ucapan Umar bin Abdul Aziz perlu kita renungkan dalam masalah ini. Beliau mengatakan bahwasanya tidak membuatku bahagia ketika para sahabat itu bersepakat dalam masalah. Yang lebih membuatku bahagia adalah ketika mereka berselisih, sehingga sehingga terjadi kelapangan di kalangan kaum muslimin. Ya, yang ini mau mengamalkan pendapat si fulan, yang lain mengamalkan pendapat si fulan. Ya, pendapat sahabat ini, yang lain mengamalkan pendapat sahabat yang itu. Ya, maka khilaf yang seperti ini adalah khilaf yang memang terjadi di kalangan sahabat, di kalangan salaf. Tujuannya agar Allah Subhanahu wa taala melihatkan kepada hambanya bahwasanya agama ini bukan sesuatu yang dia harus dipaksakan, harus satu suara semuanya. Ya, karena apa? Karena memang kita diciptakan seperti itu, berbeda-beda. Ya. Orang yang lahir dia kembar, keluar 4 langsung. Ketika dia lahir 4, maka beda-beda itu nanti. Ya, ada yang dia mau jadi dokter, ada yang mau jadi mujahid, ada yang mau jadi pedagang, ada yang mau jadi dan seterusnya. Maka ini perbedaan itu sunnatullah. Tapi perbedaan itu tidak semua perbedaan kita suarakan atau kita angkat ya. Perbedaan yang dimaksud adalah perbedaan dari kalangan ahli ilmu, ya, dari kalangan para ulama. Ya. Maka seperti itu yang diajarkan para ulama kita. Ya, dan masalah ini panjang sekali kalau kita mau kaji. Ya, panjang sekali kalau kita mau kaji. Ya. Biasanya orang yang dia banyak belajar, semakin banyak belajar, dia belajar bahasa Arab, belajar ilmu usul fikih, belajar ilmu usul hadis, cara berpikir dia lebih teratur, ya. Cara bersikap dia lebih terpelajar, ya. Berbeda orang yang dia kurang dia, ya. Ya, dia kurang, ya. Ketika dia kurang, dia misalkan jadikan pokoknya cuma satu guru saja, ya, satu bacaan saja, satu mazhab saja, dia satu kitab saja. Maka ini yang seperti ini biasanya melahirkan sikap-sikap yang kurang bijaksana, sikap-sikap yang kurang terpelajar, atau hasil-hasil kajian yang prematur, ya, biasanya karena kurangnya ilmu. Dikatakan dahulu bahwasanya
man kathura ilmuhu qalla inkaruhu wa man kathura ilmuhu qalla inkaruhu wa man qalla ilmuhu kathura inkaruhu. Barang siapa yang ilmunya sedikit, ya, ilmunya sedikit, maka dia apa? Dia akan banyak mengingkari, ya. Kenapa? Karena dia sedikit, namanya ilmu sedikit, ya. Orang yang dia banyak ilmunya maka dia akan sedikit mengingkari, ya, sedikit mengingkari. Maksudnya apa? Orang yang dia sedikit ilmunya dia akan banyak mengingkari. Nah, banyak mengingkari ini buah dari apa? Buah dari ilmu yang sedikit. Anak SD ketika dijelaskan ilmu matematika oleh orang yang kuliah, ya, dijelaskan misalkan misalkan A kali C sama dengan delta dan seterusnya. Dia katakan itu bukan matematika, ini mana matematika itu harus ada A, harus ada angkanya berapa, 5 kali 5, 10 kali 11. Ini tidak ada A, C, delta, apa mana angkanya. Dia tidak apa? Dia tidak sampai ilmunya, sedikit ilmunya, kurang ilmunya, maka dia akan mengingkari, ya. Ini tidak bisa matematika ini, ya. Ini profesor yang tidak paham, ya, tidak belajar, kata anak SD ini, karena dia kurang ilmunya, ya. Adapun orang yang dia paham, ya dia akan Masya Allah, ternyata ini memang profesor yang ahli yang dan seterusnya, ya. Karena apa? Karena dia ilmu itu bertingkat-tingkat, ya, ilmu bertingkat-tingkat. Sebagaimana sama kejahilan pun bertingkat-tingkat. Maka kita agak sedikit memahamkan ini kepada para pendengar semuanya, agar kita itu bisa ini. Tetapi apa ada ulama yang mengatakan melafatkan niat bid'ah? Ada, ya, ada. Yaitu ada, itu pendapatnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala, Al-Imam Ibnul Qayyim dan selain keduanya, ya, selain keduanya, ya. Kalau kita melihat kebanyakan ulama di Mamlakah Arabiyah, ya, di Saudi sana, mereka mengatakan bid'ah, ya. Kenapa? Memang tidak ada tuntunannya, ya. Orang yang dia melakukan itu, ya, mereka meyakini bahwasanya itu perkara baru yang dia diada-adakan. Sedangkan mereka dari kalangan ulama yang ana sebutkan tadi, yaitu qaul Syafi'iyah, Hanabilah, ya. Kemudian meskipun Syekhul Islam itu bermadzhab Hambali, tetapi dia tidak mengikuti madzhab Hambal dalam masalah ini. Tetapi itu tadi, dalam masalah ini kita katakan itu kita sudah jelaskan bahwasanya dalam masalah fikih kita kembalikan pembahasan itu di ahlinya, ahli fikih dulu, ya, ahli fikih dari bertingkat-tingkat tobaqat tadi, ya. Kalau misalkan sudah dikaji di generasi pertama, ya, maka apa? Maka kita cukupkan dengan pembahasan mereka. Kalau belum, maka dengan pembahasan di zaman setelahnya dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Para ulama dari generasi madhab yang ada ini, mereka ketika menjelaskan mereka paham, tidak ada dalam masalah ini dalil dari Nabi SAW, sahabat yang menjelaskan itu. Memang tidak ada. Mereka paham, ya, mereka paham itu. Tetapi mereka mengatakan bahwasanya ini bukanlah masuk dari ibadah, ya. Dia hanya melengkapi ibadah. Dia hanya sekedar apa? Ihtiyatan, menjaga-jaga, berhati-hati agar salat kita itu tidak terjerumus pada ketidaksahan, ya. Maka ini mereka menjelaskan disunahkan seperti itu, ya. Ini kita jelaskan pandangan mereka, ya. Kita tidak sedang membantah pandangan mazhab, ya. Karena apa? Karena kita melihat bahwasanya memang mereka itu menjelaskannya di atas pandangan mereka. Masing-masing memiliki wijhatun nazar, cara pandang yang berbeda-beda, ya. Bahkan ada riwayat bahwasanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sendiri dia melafatkan niat ini, ya. Disebutkan oleh Imam Baihaqi riwayatnya, beliau kalau sholat beliau melafatkan niat, ya. Dan ini dalam masalah ini kita tadi kembalikan kepada masing-masing yang mau mengamalkan, ya, itu silahkan, ada ulamanya. Yang mau tidak mengamalkan silahkan, itu pun ada ulamanya. Kemudian kita satu pembahasan lagi terakhir, bahwasanya ada yang dia mengkritisi mazhab Syafi'i dari sisi apa? Dari sisi bahwasanya Imam Nawawi sendiri dia mengkritisi masalah niat ini. Imam Nawawi sendiri mengkritisi masalah niat. Maka yang dikritisi Imam Nawawi itu bukan masalah
kesunahan talaffuz ini. Tetapi Imam Nawawi itu mengkritisi salah satu dari pemuka mazhab Syafi'i yang dia mewajibkan, kalau tidak salah namanya Abu Abdullah Az-Zubairi kalau tidak salah, ya kami tidak ingat pasti. Ini ulama yang dia menyangka bahwasanya ucapan Imam Syafi'i itu menunjukkan wajib. Ya, jadi ucapan Imam Syafi'i yang mengatakan bahwasanya kita wajib melakukan yaitu melafadzkan ketika talbiyah di haji. Maka di situ dia pahami bahwasanya seperti seperti kita di kondisi haji, maka kita wajib di sana, maka di sini di melafadzkan niat pun wajib. Padahal dalam mazhab Syafi'i itu tidak dipersisihkan bahwasanya ini tidak sampai wajib, ya, tidak sampai wajib. Maka ini diingkari oleh Imam Nawawi rahimahullah, wa hadza ghalat min ashabina, dan ini adalah keliru dari ucapan pendapat sebagian sahabat-sahabat kami dari kalangan Syafi'i, Syafi'iyah. Ya, yang benar adalah bahwasanya itu sunnah bukan wajib. Ya, jadi dalam mazhab Syafi'i itu tidak ada khilaf dalam masalah ini, ya, dalam masalah kesunahannya, tetapi mereka mengingkari masalah yang mewajibkan. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya Imam Nawawi mengingkari kesunahan ini, ya, maka itu yang diingkari Imam An-Nawawi bukan yang mensunnahkan. Kenapa? Karena di kitab Minhajut Talibin, kitab Raudhat Talibin, kitab Majmu' dan seterusnya, semua kitab Imam An-Nawawi menjelaskan masalah ini. Tidak ada satupun yang mengingkari masalah kesunahan itu kecuali satu tadi yang dia gulu dalam masalah ini, keliru paham, yaitu mewajibkan. Maka kalau mewajibkan itu keliru, ya, tidak ada ulama yang mewajibkan seperti itu. Wallahu taala alam bissawab. Kita cukupkan, nanti kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.